Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you today? Before starting to study today, let's pray first by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan kita di chapter 2, yaitu to state the purpose or intention to do something. Siswa mampu menyatakan tujuan atau maksud melakukan sesuatu. Apakah masih ingat materi kita di video sebelumnya atau di materi sebelumnya? Oke, yes. Materi kita sebelumnya yaitu di chapter 1 about congratulation expression, ekspresi atau ungkapan selamat. On your textbook, di buku paket bahasa Inggris, ada beberapa contoh yang sudah dicantumkan. Nah, di sini saya akan memberikan atau memperlihatkan salah satu contoh how to congratulate, bagaimana memberi ucapan to someone, kepada seseorang, dan lengkap dengan situation, situasi. Situation. Lina has been the winner of storytelling competition in her class. Mrs. Hasnidia congratulates her and hope she will represent in her class for a storytelling competition next month. Di situation ini ada satu kalimat yang merupakan petunjuk. Lina has been the winner of storytelling competition in her class. Lina telah menjadi pemenang lomba storytelling di kelasnya. Kalimat ini merupakan inti dari situasi. Nah, apa yang akan kita nanti tulis di dalam percakapan? Itu tergantung dari kalimat selanjutnya, yakni Mrs. Hasnidia congratulates her. Mrs. Hasnidia memberi ucapan selamat kepadanya. Dan hope, berharap she will represent in her class for storytelling competition, dan berharap dia akan mewakili kelasnya pada lomba storytelling bulan depan. Baik, silakan perhatikan kalimat yang bergaris bawah warna merah. Mrs. Hasnidia congratulates her. Di sini ada kata and dan hope, berharap. Jadi nanti di dalam kalimat itu ada kalimat yang ungkapan congratulation dan juga ada ungkapan hope. Seperti apa contohnya? Silakan dilihat di bawah. Kita awali dengan ungkapan atau pernyataan yang akan disampaikan oleh Mrs. Hasnidia dalam percakapan. Perhatikan yang diberi garis merah. Mrs. Hasnidia congratulates her. Jadi di sini Mrs. Hasnidia memberikan ucapan kepada dia. Ungkapan congratulation. Congratulations, Lina. Selanjutnya, apalagi yang akan dinyatakan atau disampaikan Mrs. Hasnidia kepada Lina? And hope, dan berharap. Jadi Mrs. Hasnidia akan menyampaikan pernyataan harapan terhadap Lina. Maka kita tulis, I hope you will represent our school for storytelling competition next month. Perhatikan kata she, saya ubah menjadi I hope. Karena di situation, she dimaksud di sini adalah dia adalah, yang dimaksud di sini adalah Lina. Sedangkan I di sini menunjukkan bahwa Mrs. Hasnidia sedang berbicara kepada Lina. Makanya dia berharap I, saya. Respon yang diberikan oleh Lina yakni thank you. I hope so too. Terima kasih. Ungkapan thank you di sini adalah respon dari congratulation. Sedangkan I hope so too adalah ungkapan respon dari I hope.
Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan dukung Hasnidia Channel dengan cara klik subscribe, like, and comment tentunya. Ditunggu ya. Chapter 2. To state purpose or intention to do something. Sumber belajar buku bahasa Inggris kelas 9. Page 22 to 22, halaman 20 sampai halaman 22. Baik, kita melanjutkan materi kita. Silakan disimak video ini sampai selesai. Okay guys, look at the picture. Who is she? Okay, she is Siti. Teks ini berisi tentang Siti's advice, nasihat Siti. Kita baca bersama-sama dulu ya. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempeh to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Di dalam teks ada kata yang dicetak tebal. Kata apa itu? Oke, kata yang dicetak tebal di sini adalah to dan in order not to. Kata to di sini kita artikan untuk, in order not to, supaya tidak atau agar tidak. Di dalam bacaan ini ada beberapa kosakata tambahan yang perlu kita catat, seperti should seharusnya, enough cukup, skip melewatkan atau melewati, during selama. Mari kita lihat contoh lain di teks lain. Ini juga merupakan advice, nasihat yang diberikan oleh teman kita. Baik, kata yang dicetak di sini ada so that dan in order to. Mari kita perhatikan kata so that dan in order to. Di dalam kalimat yang terdapat kata so that dan in order to itu berbarengan dengan kata should, yang mana should di sini yang artinya seharusnya adalah ungkapan memberikan saran kepada orang lain. Mari kita perhatikan kalimat pertama. We should not eat too much instant food. Kita seharusnya tidak makan terlalu banyak makanan instan, so that we will not get serious diseases. Supaya kita tidak akan mudah terkena penyakit serius. Mari kita perhatikan kata setelah subjek. We should, kata we should, kita seharusnya not eat too much. Should not eat too much itu kita jadikan atau termasuk dalam kategori kata kerja. Jadi satu kesatuan yang tidak dipisah. Too much instant food merupakan objek. Kemudian kita tambahkan so that, supaya atau agar. We will not get serious diseases. Supaya kita tidak mudah terjangkit penyakit serius. Struktur kalimat yang digunakan di dalam kalimat ini adalah verbal sentence, kalimat verbal. Mari kita perhatikan kalimat pertama. Ada subjek we plus should, not, kemudian ada kata kerja eat, kemudian too much instant food yang merupakan objek dalam kalimat.
Jadi untuk menulis kalimat saran, rumusnya yaitu subjek plus modal. Modal di sini adalah should, kemudian verb plus objek atau komplement. Ini adalah bentuk dari kalimat positif. For example, contohnya, we should eat healthy food. Kita seharusnya makan makanan yang sehat. Kemudian ada juga bentuk kedua yang merupakan kalimat negatif. Rumusnya subjek, should, kemudian not, kemudian kata kerja plus objek or complement. Contohnya, we should not eat too much instant food. Kesimpulannya, kata to, so that, dan in order to merupakan kata hubung atau conjunction. To artinya untuk, so that dan in order to artinya agar, atau bisa juga supaya. Mari kita kembali melihat contoh penggunaan kata hubung di dalam kalimat. Silakan diperhatikan kembali kata hubung yang dicetak tebal yang ada so that. Jadi fungsi so that di sini adalah menghubungkan dua kalimat. Kalimat yang dimaksud di sini adalah yang pertama, we should not eat too much instant food. Itu adalah satu kalimat. Kemudian kalimat kedua adalah we will not get serious diseases. Kita lihat contoh kalimat selanjutnya, yang kedua yang menggunakan kata hubung in order to. Kata hubung in order to diletakkan di awal kalimat, sehingga in order to stay healthy posisinya di sini bukan kalimat layaknya di contoh pertama tadi, tetapi dia hanya sebuah keterangan. Kemudian diakhiri dengan tanda koma. In order to stay healthy, supaya atau agar tetap sehat, jadi itu adalah sebuah keterangan. Kemudian sarannya adalah we should eat a lot more healthy homemade foods. Kita seharusnya makan banyak makanan sehat buatan rumah tangga. Itulah tadi contoh kalimat yang menggunakan conjunction atau kata hubung to, in order to, atau so that. Mari kita lihat contoh soal di bukunya. Baik, di sini ada tertulis Siti's advice, nasihat Siti di dialog 1. Ada misalnya Lina, kosong ya, ada tanda tanya di akhir kalimat. Kemudian Siti menjawab to be healthy. Kata to be healthy ini kita dapat di teks. Teksnya Siti's advice. Di soal latihan ini ada dua model dialog, yang mana dialognya itu ada dua orang. Seperti di sini tercantum Lina dan Siti. Bagaimana cara mengisi dialog di atas? Mari kita perhatikan respon atau jawaban dari Siti yang mengatakan to be healthy. Kalimat yang ada kata to be healthy di sini merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Lina. Kira-kira apa ya pertanyaannya Lina? Kata to, in order to, dan so that merupakan conjunction yang mana menghubungkan dua kalimat yang berfungsi untuk menyatakan maksud seseorang untuk melakukan sesuatu. Perhatikan jawaban berikut. Dialog 1. Lina, what for do we need to eat various kinds of healthy food? Untuk apa kita membutuhkan makan berbagai jenis makanan yang sehat? Siti menjawab berdasarkan teks, to stay healthy. Selain kata what for dalam bertanya, di dialog 2 yang digunakan adalah what should. Apa yang seharusnya. Karena memang ini adalah merupakan saran, maka digunakan what should. Perhatikan kata for di akhir kalimat pertanyaan ini. Jadi kata for diletakkan di akhir.
Berbeda dengan dialog 1 yang mana kata for berdampingan dengan kata what. Untuk apa kita seharusnya sarapan? So that we have energy to do our activities during the day. Sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan, maka kita harus mengimbanginya dengan sebuah niatan. Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Amal seseorang itu tergantung